bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kata-kata penginjil Yohanes ini untuk menutupi lembaran kehidupan di tahun 2022, pertama-tama marilah kita hening sejenak mendoakan Paus Benediktus, Paus Emeritus yang hari ini meninggal di penghujung tahun, pemimpin Gereja Katolik sebelum Paus Fransiskus. Kita berdoa supaya beliau bahagia di surga dan tetap menjadi pendoa untuk Gereja Katolik Universal, untuk tetap kokoh, kuat, tahan banting dan tahan uji dalam setiap zaman, dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu, terutama
Gereja Universal kita sedang bergelut dalam tema Sinode para Uskup Sedunia yang dimulai dari 2021 sampai 2023. Berjalan bersama sebagai gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Pada kali ini saya ingin mengajak kita untuk mari kita mencoba mengalihkan hidup kita dari tahun 2022 ke 2023 dengan mengingat pesan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Natal adalah proses inkarnasi, yaitu Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus yang lahir sebagai Emmanuel. Maka ketika kita memasuki pergantian tahun, satu hal yang mesti untuk kita sadari bahwa berapapun tahunnya, Tuhannya tetap satu dan sama. Hidup kita akan tetap berjalan seperti ini. Mulai dari pagi kita bangun, siap kerja, ke sekolah, bekerja, sekolah, pulang, tidur, pulang, makan, tidur, besok bangun lagi, begitu terus, akan melalui terang dan gelap. Ketika Rasul Yohanes berbicara tentang waktu yang terakhir, maka itu sama sekali tidak dimaksudkan dengan akhir tahun 2022 atau akhir tahun berapa saja. Karena di hadapan Tuhan itu waktu tidak pernah berakhir. Yang membuat waktu itu berakhir adalah kita. Dan menurut Rasul Yohanes, akhir dari waktu adalah ketika kita akhirnya melupakan Tuhan. Jadi akhir dari waktu akhirnya ketika kita melupakan Tuhan. Saya rasa ketika Paus Benediktus meninggal di penghujung tahun 2022, kalau kita mau maknai, untuk dia itu adalah akhir dari hidup di dunia ini. Tetapi untuk kita adalah sebuah peringatan bahwa hidup akan berakhir dengan kematian, tetapi dalam iman tidak ada kematian. Karena Kristus akan membaharui hidup kita di hadapan Allah ketika kita kembali ke pangkuan Allah. Maka yang paling penting adalah apapun waktunya, berganti atau tidak berganti, yang perlu tetap untuk tidak digantikan adalah iman kita akan Yesus. Karena kata Santo Paulus, Yesus Kristus itu tetap sama, baik dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Dan Yesus sendiri berbicara bahwa segala sesuatu akan berlalu. Dunia akan berlalu, generasi akan berlalu dari satu generasi ke generasi berikutnya, tapi satu hal yang tidak berlalu, yaitu firman Allah. Sabda Allah tidak pernah berlalu dan takkan pernah lekang oleh waktu. Injil hari ini baik untuk kita pakai sebagai pedoman dan pelita sebelum kita membuka lembaran baru tahun 2023. Dan saya sendiri sejak bertugas di negara selalu menutup dan mengawali tahun, entah tahun berapapun, dengan membaca teks ini. Kenapa? Ini teks yang berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah kehidupan. Dan firman itu adalah terang. Maka seluruh hidup kita bermula dari firman Allah. Karena memang dalam kitab Kejadian, kalau Tuhan tidak berfirman, maka tidak terjadi dan terbentuk dunia. Termasuk kita pun, kita diciptakan karena firman. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu mungkin sadari, Anda bisa membuat anak dari kata-kata Anda. I love you. Semua bermula dari sana. Anda jatuh cinta, mengungkapkan hal itu. Anda memutuskan untuk menikah, untuk makin membuktikan cinta Anda. Lalu coba dibuktikan dengan membuat anak. Maka anak itu adalah buah cinta dari ungkapan I love you. Jadi semua bermula dari firman. Apapun kehidupan kita bermula dari firman. Maka hidup kita juga jangan sampai terlepas dari firman. Jadi kembali ke, saya setiap pergantian tahun akan selalu kembali ke sini, dan jam 12 itulah saya baca teks ini. Sudah beberapa tahun selalu ada orang yang menemani. Tapi semoga malam ini bisa lebih banyak. Kenapa Bapak Ibu?
Karena kita perlu dasar yang kokoh untuk melanjutkan hidup di tahun baru. Tapi juga bukan cuma dasar, kita perlu cahaya yang selalu menerangi ketika hidup kita sedang memasuki kegelapan. Saya pribadi ketika membaca firman ini mengawali tahun dan menutup tahun, bukan lalu berarti bahwa nanti tahun itu akan berjalan dengan baik, bukan. Tetapi justru ketika kita menemui fase-fase sulit dan kegelapan dalam hidup, kita tetap tegar dan kuat, karena kita percaya hidup kita didasari atas firman Allah dan selalu diterangi oleh sabda Allah. Sehingga ketika kita memasuki fase-fase yang menyakitkan, yang melukai, yang membuat kita merasa sakit hati, kecewa dan gagal, maka justru pada saat itu kita tetap ingat janji Tuhan, janji untuk menerangi hidup kita, janji untuk mendasari hidup kita pada firman-Nya. Dan lagi-lagi firman itu adalah Allah. Dialah yang menganugerahkan hidup, dialah yang menerangi hidup kita ketika kita masuk dalam kegelapan. Nah, ada sebuah catatan menarik yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Injil. Terang itu telah ada ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini bahaya. Kita semua sudah diterangi Tuhan dengan cahaya Natal. Dan itu adalah obor yang menerangi hati dan pikiran kita untuk menyusuri tahun 2023. Bukan lalu tanpa masalah dan tanpa persoalan, tetapi ketika kita menjumpai masalah dan persoalan, kita tidak kalah dengan persoalan, karena kita punya Tuhan yang selalu setia, yang selalu menerangi, yang selalu memberikan cahaya, yang selalu menghibur dan menguatkan. Sehingga lagi-lagi waktu boleh berganti, dan bahkan waktu boleh berakhir dalam kacamata dunia, tetapi di hadapan Tuhan waktu tidak pernah berakhir. Karena waktu dianugerahkan Tuhan untuk kita nikmati. Yang jadi masalah adalah waktu benar akan berakhir ketika akhirnya kita melupakan Tuhan dalam hidup. Coba kita menelusuri tahun 2022. Kita pasti punya pengalaman masing-masing. Seperti yang saya katakan di bagian awal, arus listrik baru bisa berjalan dalam kutub positif dan negatif. Dan hidup kita baru bisa terus berjalan dalam hal-hal positif dan negatif. Ada banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ada banyak pengalaman baik yang membuat kita merasa sukses dan bahagia. Tapi juga tidak sedikit hal yang membuat kita merasa gagal dan tidak bahagia. Atau hal-hal negatif tetap kita ekspresikan dan kita alami dalam hidup di tahun 2022. Apapun masalah, persoalan dan pengalaman hidup, tetap satu kekuatan, sabda Allah. Kembali ke firman Allah, biarkan firman Allah menjadi cahaya. Dan ketika kita sedang berada dalam kegelapan, coba kita bayangkan apa kata Tuhan untuk kita. Maka firman Tuhan itu harus bisa menjadi obor yang terus menyala di hati dan pikiran kita, agar kita tidak gampang tenggelam dalam kegelapan hidup, atau agar kita tidak mudah merana di dalam kegelapan dunia. Karena Bapak Ibu, dunia kita dari hari ke hari makin maju dan makin canggih, makin gemerlap. Tetapi juga jangan lupa, banyak orang yang kesepian di tengah kegemerlapan dunia. Banyak orang yang terluka dan sakit hati di tengah kemajuan dunia yang ada. Nah, ketika kita terluka karena sakit dan merana, siapakah yang menjadi penopang hidup? Itulah Tuhan. Maka kalau untuk saya sendiri, prinsip aku tidak seorang diri menjadi falsafah yang harus selalu mendarah daging di dalam diri dan hidup saya. Hal yang membuat saya tetap teguh dan kuat menghadapi kenyataan dan tantangan hidup. Dan hidup kita dari hari ke hari akan sangat menantang. Tapi seperti apapun tantangan dan persoalan hidup, kita harus tetap berjalan bersama Kristus. Maka Santo Paulus mengajak kita untuk biarlah kita hidup dengan prinsip segala perkaraku kutanggungan di dalam Dia yang menguatkan aku. Lagi-lagi kita kembali ke dalam diri, dan di akhir khotbah ini akan saya memberikan kita sebuah lagu sebagai sebuah refleksi untuk kita melihat hidup kita masing-masing. Tetapi pada saat ini saya coba melihat
dan mengajak kita untuk melihat fenomen umum yang terjadi 2022. Pertama, dalam konteks global. Mungkin kita tidak bisa mengingkari kenyataan yang positif bahwa Bali telah menjadi tuan rumah yang sukses untuk G20 dengan tema Recovery Together, Recovery Stronger. Pulih bersama, bangkit bersama, dan berjuang bersama untuk kita bisa lebih maju dan kuat. Sebagai orang Katolik, apa yang Anda banggakan dari G20? Kalau yang saya banggakan adalah ada 6 tokoh Katolik yang hadir di sana. 1, Sekjen PBB, orang Portugal, Katolik. 2, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. 3, Presiden Prancis. 4, Perdana Menteri Australia. 5, Presiden Korea Selatan. Ke-6 itu Presiden Kanada. Dan coba Anda perhatikan G20, siapa yang paling nyentrik dan menjadi sorotan publik? Joe Biden, Presiden Prancis, yang datang keluar dari GWK dan menggendong seorang bayi, itu kan orang Katolik. Terakhir dia menghibur Mbappe, datang di Piala Dunia Qatar. Tentu sebagai seorang pemimpin ada banyak kontroversi tentang mereka, terutama Presiden Amerika. Tapi kita tetap perlu bangga bahwa mereka adalah orang Katolik yang punya pesona tersendiri di sana. Dan untuk saya pribadi, inilah yang membuat saya menjadi bangga menjadi orang Katolik, karena banyak juga tokoh Katolik yang tersembunyi di balik dunia mayoritas tetapi hebat. Itu G20. Kita coba kembali ke Jembrana. Ada banyak kesuksesan, tetapi untuk kita yang perlu kita syukurin adalah ketika di akhir tahun Jembrana membuat peresmian sirkuit all-in-one yang ada di Pengambangan, yang tadi diresmikan oleh Sandiaga Uno. Ada banyak orang ke sana, semua mata tertuju ke sana. Dan itu adalah berita yang viral hari ini. Saya coba mengajak kita untuk melihat yang negatif. Mulai dari Jembrana. Ketika mata semua tertuju ke Pengambangan untuk melihat kesuksesan pemerintah dan dunia bisa membangun sebuah stadion hebat dan diresmikan oleh seorang menteri, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Sirkuit itu tidak cukup membendung banjir ketika hujan lebat akan melanda Jembrana. Maka pekerjaan terbesar yang menjadi pekerjaan tahun 2023 adalah stop tebang hutan. Mari pelihara alam. Dan inilah yang saya temukan ketika setelah hujan tadi sore, saya coba memandang ke arah timur sambil melihat cuaca kan yang sudah gelap karena kita kan sudah siap untuk acara penutupan. Saya terpesona dan tertegun ketika di ujung sana ada sebuah pelangi yang sangat indah dan cantik. Saya tadi sudah upload di FB dengan captionnya berbunyi seperti ini. Bukan simbol LGBT, tetapi ini pelangi akhir tahun di atas kota negara. Tentu pelangi ini penuh makna bila coba kita maknai. Apalagi dari sudut pandang saya yang memotret momen indah ini, ia persis berada di atas alam yang di 2022, persisnya bulan Oktober lalu, terkapar karena tragedi banjir bandang Jembrana. Sinyal dari pencipta kita dan alam bahwa ada harapan untuk bangkit bersama di 2023, yang bila meminjam tema G20 lalu di Bali berbunyi Recover Together, Recover Stronger. Mari kita bangkit bersama, bangkit lebih kuat untuk melestarikan alam. Tidak terus memperkosanya dengan penebangan hutan tanpa rasa bersalah dan menyesal. Terima kasih 2022, welcome 2023, salam bahagia untuk Jembrana. Itu dari pelangi yang muncul di akhir tahun. Coba kita memandang lebih jauh ke dunia global. Ada banyak yang membuat kita terluka dan dunia terluka di tahun 2022, yaitu
ketika baru saja kita bernafas lega usai COVID, tiba-tiba ada perang Rusia Ukraina yang sekaligus juga membawa akibat naiknya harga BBM dan perekonomian semakin sulit. Ada banyak yang terluka dan dilukai. Orang masih mau pulih dari COVID dengan mulai bekerja, tiba-tiba ada keruntuhan ekonomi karena perang. Kalau kita perhatikan segala macam bentuk event-event dunia, pasti berbicara tentang dunia yang terluka. Terluka karena COVID, terluka karena perang, terluka karena bencana. Tentu itu adalah track record yang sudah kita alami di 2022 yang membuat kita berefleksi. Untuk segala keberhasilan dan kesuksesan, kita perlu bersyukur di penghujung tahun ini. Untuk segala kegagalan dan yang negatif, mari kita jadikan itu sebagai the best teacher. Karena kata orang bijak, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tidak ada gunanya kita melangkah maju di tahun yang baru kalau kita tidak bercermin dan bertumpu pada tahun sebelumnya. Kita punya pengalaman masing-masing, dan untuk yang membuat kita bahagia, mari kita syukurin. Untuk yang membuat kita terluka dan sakit, mari kita terus membalut diri kita di hadapan Tuhan yang telah lahir. Karena Yesus itu lahir sebagai penebus dosa, lahir sebagai pembalut luka, lahir sebagai terang yang ingin selalu menerangi langkah hidup kita di tahun 2022. Yesus telah lahir sebagai firman yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya pada perayaan Natal, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita oleh Bapa sebagai anak tunggal. Pakai Yesus sebagai terang hidup kita, pakai Yesus sebagai pedoman hidup kita, pakai Yesus sebagai kekuatan utama hidup kita, pakai Yesus di setiap waktu. Karena di hadapan Yesus dan bersama Yesus, waktu tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika kita melepaskan Yesus, itulah waktu yang terakhir untuk kita. Marilah kita kembali ke dalam diri, keluarga, hidup dan pekerjaan kita masing-masing. Kita merenungkan dan merefleksikan sejauh mana Tuhan telah berkarya di dalam diri dan hidup kita, dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dalam terang dan kegelapan, dalam sukacita dan duka cita, dalam hal-hal positif dan negatif. Saya akan mengajak untuk Anda merenungkan hidup Anda sendiri di akhir tahun ini dengan dibantu oleh sebuah lagu, Selamat Datang Penebusku. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku, Tuhan. Dengan beban salibku yang kupikul berat di pundakku, Tuhan. Ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih tuh. Ku dengar derap langkah datang mendekat, ku panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan
yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini gema Natal ku Tuhan, kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Marilah kita merenungkan ke perjalanan hidup kita di tahun 2022. Tentu ada banyak hal yang telah kita alami dan kita bersyukur untuk apa yang membuat kita bahagia dan sukses. Dan juga mungkin ada banyak kegagalan yang membuat kita terjatuh dan terluka, tetapi Tuhan telah datang sebagai penebus untuk membalut luka kita dan membangkitkan kembali semangat kita di tahun baru. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh beban yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini gema Natal memanggil ku Tuhan, kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Marilah kita menyerahkan diri dan hidup kita. Selamat datang kau penebusku. Selamat bagimu kau Rajaku. Selamat datang kau penebusku. Selamat bagimu kau Rajaku. Selamatlah. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita bersama Yesus, karena hanya dalam Yesus kita pasti akan selamat apapun kenyataan, tantangan, dan gejolak kehidupan yang ada di sekitar kita.
juga yang mungkin akan kita hadapi di tahun 2023. Terima kasih untuk segala apa yang telah kita alami di tahun 2022. Recover together, recover stronger. Mari kita pulih bersama, mari kita bangkit bersama lebih kuat, karena Tuhan mau memakai kita sebagai alat di tangannya untuk menampakkan keselamatan kepada dunia di sekitar kita bersama Yesus Sang Emmanuel yang telah lahir sebagai penebus kita dan dunia. Semoga Tuhan memberkati.